Ya, kita akan dengarkan firman Tuhan, topiknya sama, tapi saya akan berikan angpau dulu buat Anda. Saya tidak main sulap, biasanya kalau Sinja saya suka sedikit tiru-tiru, tapi kali ini enggak. Katakanlah saya mau berikan Anda berkat. Ada 5 berkat yang saya berikan. Anda hanya boleh pilih salah satu di antara 5 itu. Yang pertama keselamatan, berkat toh. Yang kedua kuasa, berkat toh. Yang ketiga damai, berkat toh. Yang keempat kesuksesan, berkat toh. Yang kelima kekayaan. Pilih salah satu di antaranya, tidak boleh borongan. Mantap, Gideon. Keselamatan, kuasa, damai, sukses, kaya. Cepat. Keselamatan, puji Tuhan. Ayo yang lain lagi, siapa? Ibu apa? Keselamatan, mantap juga. Nah, tapi kita lihat sesungguhnya apa? Kita dengarkan yang satu ini. Tolong diputarkan. Tolong diputarkan. Kita lihat. 今天是除夕夜，可是一直在下雨。快要过年了，但是大家的心情都不好。为了哥哥坚持要买新摩托车的事，爸爸妈妈和哥哥又吵架了。家里这辆摩托车不可以用吗？还不懂得赚钱就要乱花钱。哎呀，现在行情不是很好，能用就先用着旧的吧。那辆老爷摩托车整天都坏，你自己用，我才不要。都是你，斯姆多拜尔。明明是新年，为什么大家都不开心呢？猫咪，你可以告诉我，我们怎样才可以一家人开开心心过年呢？爸爸妈妈，你们看，狗，快来看啊！哎呀，下这么大雨，4位老先生，请赶快进来我们家避一避雨吧。太太，谢谢您的好意，但是我们有个规矩，就是我们4个人当中就只能1个人进去。你们要请谁呀？我是财富，我是成功，我是平安。哈哈，大家都叫我和谐。当然是请财富，那么一家人就可以过好日子了。不，请成功，我要成功，我要家人以我为荣。等一下，我觉得平安最重要，请平安，请财富，请成功，财富，请成功，财富。和谐是什么？为什么你们都不请和谐进来呢？对，你说的对，为什么我们都不请和谐进来呢？新年要来了，一家人应该和和气气才对，我们就请和谐老人进来吧。咦，你们不是说只能1个人进来吗？怎么全都进来了？我们还有另外一个规矩，就是只要和谐进来，平安、成功、财富都得通通跟着进来。我现在知道了，要让我们一家人开开心心，就是要和谐。Haleluya, itu ilustrasi saja. Siapa yang perlu keselamatan tolong lambaikan tangan. Mungkinkah keselamatan itu ada jikalau tidak berdamai dengan yang di atas? Apa itu berdamai? Keharmonisan ke atas. Keharmonisan ke dalam, keharmonisan keluar. Dan di dalamnya punya kandungan apa? Keselamatan, kuasa, kekayaan, kesuksesan. Tidak salah tadi Anda selamatan, karena memang saya nggak terlalu mau jelasin, saya mau tahu cara Anda menangkapnya. Ya, saya terinspirasi dengan ilustrasi ini, cukup baik buat kita. Ketika kita minta keselamatan, kita kehilangan kedamaian. Kita takut orang akan mencuri kalau kita punya kekayaan. Dan semuanya. Kita punya keselamatan, terkadang kita tidak tahu kita sudah selamat atau belum. Ada terlalu banyak orang Kristen menganggap dia sudah selamat.
tapi masih ragu-ragu. Kalau kita sudah berdamai dengan di atas, maka kita tidak perlu takut lagi. Karena kita tahu bahwa keselamatan sudah datang kepada kita. Nah, topik kita tetap adalah tahun ini adalah tahun kedamaian, tahun perdamaian. Artinya tahun harmonisasi, tahun daripada kerukunan. Di mana ada kerukunan di situ, Tuhan akan perintahkan apa? Berkat yang melimpah-limpah. Katakan apa? Sincia. Sebentar lagi besok dirayakan. Anda dan saya perlu selalu berdamai kepada yang di atas dan berdamai di sini. Nah, untuk itu malam ini mari Anda berdamai pada dirimu dan besok pagi-pagi Anda sudah boleh berdamai dengan mertuamu. Ya, kenapa sih berdamai sama mertua? Terkadang memang yang satu itu lumayan punya masalah. Ya, suami istri berdamai nanti malam. Ya, besok pagi berdamai sama orang tua, pertua dan sebagainya. Ya, berdamai kepada orang yang tua-tua dan para penatua juga ya. Biasanya para penatua ini menjadi tempat tembakan. Para penatua itu menjadi tempat tembakan. Saya tidak tahu Pontianak, tapi yang saya maksudkan itu Jakarta. Ya, kami di Jakarta suka nembaki penatua. Ya, Pontianak baik-baik semua. Ya, Pontianak tidak ada yang mau ngaku. Baik, saudara, damai kita dapatkan. Untuk itulah kita akan memperoleh kuasa. Iya Pak, ya masih ingat khotbah saya? Karena itulah beberapa minggu ini saya akan terus berkhotbah untuk memperdalam dan mempertajam. Supaya kita mendapatkan sesuatu di tahun rise and shine. Kita tidak akan bisa bersinar kalau kita tidak bangkit. Apa yang harus kita bangkitkan? Kalau kebangkitan manusia lama kita menjadi manusia baru, itu pekerjaan mujizat. Percaya Yesus selesai. Tapi kebangkitan manusia baru di dalam kebangkitan yang seutuhnya, yang pernah menjadi satu slogan oleh presiden kita yang kedua, memanusiakan manusia seutuhnya. Nah itu dia, membangkitkan manusia baru seutuhnya. Nah kebangkitan itulah bisa bercahaya. Bukan sekedar bangkit menyerang Kristen, punya agama. Agama tidak akan dapat mempengaruhi kita. Kalau agama bisa mempengaruhi kita, ada begitu banyak agama dunia sudah damai. Itulah sebabnya hari ini kita perlu mendalami tentang 3 perdamaian. Di dalam perdamaian kita akan boleh kuasa menjadikan kita orang besar. Hati-hati kalau kita tidak berdamai, ketika kita jadi orang besar, kita mulai membesarkan nama kita, status kita. Sesungguhnya bukan status yang kita perlukan. Walaupun di dalam kehidupan sosial status itu perlu. Tetapi yang benar adalah memaknai status itu. Sebab itu hari-hari ini kita akan lihat ada satu acara di televisi. Ada namanya Kejadian dan Makna. Peristiwa dan makna. Artinya hidup kita tidak ada yang kebetulan saudaraku. Ayo bilang kiri kanan, hidup tidak ada yang kebetulan. Terkadang kita akan bersukacita manakala kita mendapatkan hal yang baik. Kalau itu saja, makhluk yang lain juga bisa bersukacita ketika kita lempar. Anda pernah nonton di tempat-tempat akrobat atau biasanya kalau di Ancol itu SeaWorld, kita lemparkan ikannya lemparkan ikan, kasih ke ikan yang di dalam kolam, ikannya artinya apa? Bersukacita. Kenapa? Ada makan. Kalau kita diberkati bersukacita, bedanya apa dengan dia? Manakala kita mengalami sesuatu yang tidak nyaman dalam hidup kita, bukan tidak nyamannya, bukan kejadiannya, kita bisa memaknai ada sesuatu. Saya tidak punya kesempatan panjang untuk bercerita karena ini saya selesaikan. Lain kesempatan saya mau cerita tentang betapa pentingnya hidup ini menghadapi yang namanya bencana. Tahun 97 sekali waktu kami di Jakarta dikejutkan dengan berita yang sangat menakutkan.
Manakala engkau naik taksi, ia tidak mau bayar. Apa dia bilang? Tidak usah bayar, nanti juga aku potong semua. 97 seperti itu kejadiannya. Muka-muka kayak kami begini memang rawan banget waktu itu. Ya saya di situ, saya belum ke Pontianak. Gideon sempat juga tinggal di sana. Dia aman, muka kayak dia begitu. Kalau ke Singapura dia nggak aman, suka ditahan dia. Kalau saya aman. Kalau di bulan Mei dia aman betul. Wajah yang seperti itu berlaku dia. Kalau dijual waktu itu mahal banget harganya. Nah, suatu bencana menimpa bangsa kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di balik rencana itu. Tapi malam ini saya tidak bicara itu. Saya masuk lagi ke dalam khotbah saya. Beberapa hari yang lalu saya ada di Kucing, ada festival pameran foto black and white, hitam putih. Waktu saya melihat hitam putih foto-foto yang dipamerkan itu adalah zaman-zaman dulu. Teringat saya di kampung, suka kita pergi cuci foto. Saya bingung, kenapa bilang cuci foto ya? Padahal yang benar apa? Cetak foto kan? Ya Pak ya? Yang benar cetak foto atau cuci foto? Hah? Cetak foto sekarang. Kalau dulu betul cuci foto, ya. Kita kamera zaman dulu yang diputar-putar. Nah, baru gitu. Nah, masuk ke negatif. Dari gambar objek itu masuk ke negatif, lalu negatif itu dicuci, ya, dicuci hanya bentuk film. Kemudian film itu dipindahkan ke kertas. Nah, kertas itu bukan dicetak, dicuci juga. Nggak tahu air apa yang dipakai, mungkin air kangen. Mungkin saya tidak tahu, ahli foto ngerti. Nah, yang saya pernah ngintip, karena biasanya kan di rumahnya gelap, saya ngintip lagi ngapain dia. Dia kocok. Lama-kelamaan kertas putih itu mulai berubah. Lama-kelamaan tercerahkanlah gambar yang objeknya itu. Seindah warna aslinya, walaupun enggak warna black and white saja. Tapi paling tidak sudah ada bentuknya. Seperti itulah dulu kejadian. Ya Pak ya? Nah, keluar dari pemikiran seperti itu. Saudaraku, bagaimana kita mencerahkan pikiran kita. Cerahkan akal budi kita. Bukankah minggu lalu saya sedang menyampaikan tentang, bukan minggu lalu. Poin yang ketiga adalah latihlah tubuhmu. Masih ingat enggak? Latihlah tubuhmu supaya tampil maksimal. Bagaimana kita melatih tubuh kita? Yang pertama apa? Cerahkanlah akal budi. Latih otak mencerahkan akal budi kita. Melatih tubuh pertama adalah latih otaknya terlebih dahulu. Mengapa seperti itu? Karena otak adalah pusat kehidupan. Masalah bukanlah masalah. Masalah sesungguhnya datang dari ini nih. Yang segede bakpao itu. Karena dia yang mengkondisikan hatimu. Ketika hati itu sudah mulai berakar, dia akan bertumbuh untuk menggerai seluruh otot-otot jaringan tubuhmu. Anda tidak suka melakukan, tapi mau tidak mau Anda akan melakukan. Itulah hukum firman Tuhan berkata, itu namanya hukum daging. Niat ingin berbuat baik. Niat ke gereja ingin berikan persembahan. Biasanya begitu kami di Jakarta, Pontianak sih enggak. Begitu ketemu pendeta khotbahnya agak keras, persembahannya enggak jadi. Yang kasih yang kecil-kecil aja. Kenapa? Oh itu pendeta nyindir saya. Artinya kita memberikan persembahan bukan ketetapan hati karena kita mengasihi, tapi kita lakukan oleh karena daging. Niat ingin berbuat baik, tetapi bukan yang baik yang kita lakukan. Kata Rasul Paulus, celaka aku ini. Aku ingin berbuat baik tapi bukan yang baik yang kulakukan. Justru yang tidak baik itu yang kulakukan. Ayo, berapa di antara kita mengalami nasib seperti itu? Contoh sederhana, saya nggak mau terlambat ke gereja. Gereja ibadahnya jam 5. Oke, saya nggak mau tidur siang. Saya jam 2 sudah melek. Bahkan sudah mandi. Ya kan, kutak-katik. Ujung-ujungnya apa? Terlambat juga lagi. Akhirnya lagunya Pambles yang tercetak. Terlambat lagi hari ini.
Padahal dia sudah tahu, ya, dan dia sudah siap. Salah siapa? Otaknya sudah memprogram seluruh ototnya. Ya, itu perlu dilatih. Saya mau olahraga hari Minggu atau mau olahraga setiap hari. Jam berapa? Jam 5 udah janji sama teman. Pakai beker, bangunkannya. Jam 4 sudah bangun. Habis bangun masuk ke kamar mandi, ngutak-ngatik, ngutak keluar tengah 6 lagi. Ya, ada yang pengalaman begitu enggak? Nggak tahu deh, saya sih punya pengalaman. Dulu susah banget, tapi saya konsisten melatih sehingga saya bisa mengalahkan. Saya bisa bangkitkan kemanusiaan saya seutuhnya. Kan itulah kemuliaan buat Tuhan kita. Saudara, saya cuma cerita saya tidak suruh Anda tepuk tangan. Saya nggak ngerti Anda nangkep atau enggak, main tepuk tangan aja lagi. Kalau Anda dengar saya sedang menyampaikan firman Tuhan yang berhubungan dengan kebenaran, boleh tepuk tangan. Tapi berhubungan dengan saya jangan. Ya, saya tidak minta untuk seperti itu. Itulah sebabnya kita perlu, ya, malam ini saya perlu untuk bicara tentang satu ini. Malam ini kita akan berbicara tentang apa? Cerahkan akal budi. Karena ketiga hal itu penting. Cerahkan akal budi, kemudian naikkan standar iman, kemudian tumbuhkan integritas. Itu penting, saudara. Karena itu untuk 3 bagian ini akan saya khotbah untuk mempertajam dan memperdalam. Supaya dia akan melabuh di dalam hatimu dan akan meraih seluruh ototmu sehingga akan menjadi maksimal. Bagaimana Anda dan saya dapat dicerahkan? Kita lihat firman Tuhan. Alkitab berkata seperti ini Bapak Ibu, Filipi pasal 2, saya akan bacakan buat kita semua. Perhatikan Filipi pasal yang kedua ayat 5 mulai. Filipi pasal 2 ayat 5 berkata seperti ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Apa maksudnya saudaraku? Alkitab jelas mengatakan bagaimana kita mencerahkan akal budi kita. Alkitab mengajarkan kepada kita, taruh ke dalam pikiran kita. Apa yang ditaruh? Pikiran dan perasaan Kristus. Pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus itu semuanya ada di dalam Alkitab. Untuk itu perlu dipindahkan. Ya, objek ini perlu direkam. Katakanlah otak kita itu kamera. Perlu dipindahkan. Itulah sebab kita taruhkanlah pikiran perasaan Kristus di dalam pikiranmu. Maka engkau akan dicerahkan. Akal budimu akan dicerahkan. Tiba-tiba akal budinya itu tumbuh. Akal budinya siapa? Akal budinya Kristus. Sehingga kita mengerti kehendak Allah yang sempurna. Kalau kita sudah mengerti kehendak Allah yang sempurna, otak kita ini Bapak Ibu, ada nyanyian, bukan lautan hanya kolam susu, kayu dan jala cukup menghidupimu, tiada badai, tiada topan kau temui. Apa yang Anda temui? Apa yang kau temui? Ikan dan udang menghampiri dirimu, berkat datang kepada kita. Kalau ini sudah dicerahkan. Alkitab katakan manakala roh Allah hinggap dalam orang yang benar, dia akan berubah. Jadi manusia lain. Anda pikir berubahnya yang tadi pesek jadi mancung. Apa artinya hidungnya mancung? Tapi Anda bokek, betul gak? Tadi Gideon saya tanya, Gid mau minta apa? Keselamatan. Saya pendeta kalau ditanya pasti keselamatan.
Apa gunanya keselamatan kalau tidak berdamai dengan Tuhan? Hanya slogan agama toh. Tadi siapa tuh yang bilang minta harmonisan? Siapa? Mereka lagi ribut Sintia, gak punya apa-apa. Tiba-tiba ada namanya Cai Sinta, itu roh rezeki. Datang 5 orang. Ya kan? Lalu yang besar-besar semua otaknya tahu gak? Besok gua mau kasih angpau. Tentu berapa? Perlu cien. Ya kan? Jenkung. Wih, ya toh? Anda kalau minta apa? Tiap kalau Sintia, kungkung, kewa jenkung. Sukses. Cien, pu, apalagi ping-an. Tetapi yang namanya harmoni ke atas, no, gak ada gunanya. Urusan saya saja. Siapa yang ngomong itu? Yang besar-besar gak nangkep tuh. Tadi dia tapi yang besar pula yang nangkep nih. Ya, kalau tadi kan yang besar-besar gak nangkep. Mintanya kekayaan lah, keselamatan lah, kesuksesan. Ada anak kecil satu itu. Kenapa kalian ribut-ribut? Wah, karena dia gak perlu duit. Anak kecil mah gak perlu duit, dikasih permen juga diam. Anak kecil pengen apa? Pengen ada kedamaian di rumah. Itulah sebabnya hidup ini kita memerlukan hati seorang anak. Boleh kamu tepuk tangan itu ya. Itu tepuk tangan buat Anda sekalian. Saudaraku, manakala kalau otak kita telah dicerahkan, kita mengerti kehendak Allah yang sempurna. Dan Alkitab saya katakan itulah sesungguhnya ibadah yang sejati. Loh, apa hubungannya dengan pikiran yang sempurna? Oh iya dong. Pikiran yang sempurna itu saya dapatkan satu kesaksian dari Jack Ma. Jack Ma ya, tidak salah. Tahu Jack Ma siapa? Anda kalau dia lebih ganteng Suprapto deh. Saya pastikan lebih ganteng Gideon juga. Iya kan? Jack Ma. Tapi kalau uangnya saya nggak berani ngomong deh. Terkaya terakhir saya dengar di China. Mulai dari mana? Mulai dari usaha Alibaba, yaitu Warnet, bukan Warnet, itu apa itu namanya itu, online market. Dan sekarang dia sudah take over berapa bank dan penerbangan. Kalau tidak salah terakhir Ana Airline take over sama dia. Bahkan diperminyakan, masih muda, kurang lebih 50. 2 tahun yang lalu dalam conference itu 40 sekian. Tadi pagi Yusak bilang sudah 51. Berarti dia ketemu dia berarti. Ya, karena ada ininya, ada biografinya. Nah, dia bilang apa? Dia tidak mau, orangnya memang kecil, palanya juga kecil. Dia nggak mau izinkan otak ini habiskan waktu cuma baca apa? Koping Ho. Dia nggak mau. Dia nggak mau habiskan otak ini dengan game stun, game sting, game apa lagi. Seru banget. Atau balap motor dia enggak. Dia nggak mau habiskan waktu ini hanya nonton berita cyanida. Saya juga suka nonton itu berita. Tiap hari melotot aja cyanida terus. Dia nggak mau. Sama orang ini seperti yang saya dengar kata Habibie. Habibie bilang, dia kalau ditaruh di pancoran, suruh pulang dia nggak bisa. Karena memang dia nggak tahu, nggak pernah baca peta. Dia bilang apa? Otak saya yang kecil nggak mau terlalu habisin gituan. Dia terobsesi dengan orang Jerman. Orang Jerman itu pinter. Apa bedanya saya sama orang Jerman? Karena satu dia bilang orang Jerman itu mau belajar, maka dia mau belajar. Otak ini dia pergunakan untuk belajar. Maksudnya apa? Jack Ma berkata begini, selalu otak ini dipergunakan untuk belajar hal yang benar. Artinya apa? Dicerahkan terus. Sehingga ada hal yang kecil dia temukan, bukan ukuran apa yang ku dapat, tapi apa yang dapat ku berikan. Nah, itulah konsep yang pernah saya baca dalam satu buku, Jesus My CEO.
Henry Blake apa saya lupa, seorang pengusaha besar di Amerika. Ketika dia bertobat dia katakan, dulu aku pikir I'm boss, tapi sekarang Jesus is my boss. Aku ini hanya pekerja. Itulah sebabnya dia katakan dia punya konsep begini. Apa yang kulakukan karena aku sebagai seorang hamba. Seorang hamba mengerjakan segala sesuatu, menjawab kebutuhan orang. Percis seperti yang kita ajarkan di KPG, di pilar yang ke-6, di poin yang pilar ke-7, poin yang ke-6. Hamba. Manakala kita lakukan sesuatu, kita turut merasakan keperluan orang lain. Nah itu yang dipunyai oleh Jack Ma. Dia pertama kali buka online dia berkata begini, saya buka namanya electric market, bukan cari keuntungan. Kalau cari keuntungan gak untung, stres tuh barang. Biasanya awal-awal untung gak? Enggak untung. Stres toh. Akhirnya kita gulung tikar pindah lagi, lama-lama kita belum bertumbuh udah mati duluan. Ya istilah gitu. Tapi dia kata aku ingin melayani masyarakat. Mempermudah mereka belanja tanpa harus repot-repot. Tujuannya servis. Maka walaupun dia tidak untung, dia servis terus. Pada satu ketika genap firman Tuhan berkata, barang siapa yang bekerja kepada dia kuberi upah. Bilangkan amin. Tepuk kiri kan, bekerja engkau dapat upah. Melayani, ya melayani. Jawab kebutuhan orang. Terkadang kita melayani, kita bukan lagi menjawab kebutuhan, kita sedang mempropagandakan diri kita supaya tampil mencuri kemuliaan. Dulu kalau saya khotbah seperti itu, pengen bagus-bagus supaya orang tersemsem. Mantap tuh babe khotbah. Tuhan pernah bilang sama saya, hei pendeta, turun kamu. Maka saya pernah 3 kali, salah 2 minggu gak bisa khotbah. Saya gak bisa khotbah. Saya khotbah sampai berbusa-busa, orang gak ngapa-ngapain. Ketika Tuhan suruh saya turun, saya belum sempat ngomong, orang sudah dijamah Tuhan. Artinya apa? Artinya kalau kita mau coba dengan kekuatan kita, hati-hati, kekuatan bisa mendatangkan hasil. Kepintaran kita bisa mendatangkan hasil. Tapi kalau kita hidup dengan kekuatan kita untuk mencapai keberhasilan, artinya kita telah masuk ke dalam ranah kutuk. Yeremia berkata, manakala orang menggunakan kekuatannya, maka terkutuklah kepada dia. Boleh gak sih? Boleh. Tapi harus tumbuh dari apa? Kristus yang telah mencerahkan kita. Bisa dimengerti gak Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Pertanyaan saya begini, apa bedanya Anda dan saya dengan orang Israel? Apa bedanya? Mungkin ada yang berkata dia umat perjanjian, siapa bilang kita umat apa? Sama saja. Ya, dia keturunan Abraham dari Ur Kasdim, sekarang itu namanya Mesopotamia, sekarang itu Iran dan Irak itu. Sama. Tapi karena dia mau taat firman Tuhan, Alkitab katakan dalam Kejadian pasal 15 ayat 6-7. Karena dia percaya, maka kepercayaan itu diperhitungkan oleh Allah. Maka keturunan Abraham itu menerima perjanjian. Apa yang dijanjikan Tuhan dikerjakannya akan berhasil. Nah, kali pertama saya ke Israel, begitu injak ke tanah perjanjian, yang pertama saya mau lihat dulu, apa sih tanah perjanjian itu? Menurut Alkitab, tanah perjanjian itu adalah tanah yang subur. Bukan yang subur yang masuk penjara ya. Tanah subur, bukan tanah yang subur. Ya, tanah subur. Bagian apa? Madu dan susu. Nah, saya mau tahu itu. Begitu saya sampai ke sana, saya baru terengah. Wow, bener.
ini luar biasa Tuhan saya. Membuat satu perbedaan antara Yordania dan Israel. Begitu kita lintasi gerbang, bordernya beda. Yang sini gersang, sana hijau. Saya berkata Tuhan luar biasa. Tapi saya lupa, kita kadang lupa baca Alkitab. Tanah perjanjian itu di mana? Tanah perjanjian itu lintasan dari sungai Efrat sampai ke sungai Nil. Artinya termasuk gugusan dari Edom, Yordan pasti termasuk, Aman termasuk. Ya pasti masuk juga. Tapi kenapa adanya di tanah yang disebut Yerusalem dan sebagian lagi itu Laut Mati. Sebagian sebelah sana, gersang sebelah sini hijau dengan kurbannya yang luar biasa. Bahkan pisang Ambonnya saja yang di Ambon kalah. Lalu apa pendapat saya waktu itu? Tanah perjanjian. Setuju gak dengan saya? Setuju gak? Setuju, pasti gitu kan. Lah kalau itu tanah perjanjian kita cuma hanya ngiler, iya cocoknya di sana. Oke, akhirnya kita semua akan pindah ke Yerusalem saja, bercocok tanam di situ. Kali kedua saya sampai ke sana, saya masih berpendapat ini loh tanah perjanjian. Tapi kali yang ketiga, sekali waktu pagi-pagi saya lagi jalan karena saking dinginnya, saya tuh perhatiin pohon-pohon. Waktu saya perhatiin tiba-tiba saya disemprot sama air. Wih kok pohon ini bisa buang ludah juga saya bilang. Penasaran saya mau lihat apa, saya congkel-congkel, saya tarik. Wih banyak kawat, kayak kawat gitu, kayak selang gitu, kecil-kecil semua. Saya tarik, loh, dan sebentar-sebentar keluar cairan. Terus saya tanya ke leader sana, dia bilang inilah Israel. You pikir tanah sini subur? Israel tidak punya bahan namanya gas bumi, mineralnya terbatas. Tapi pernah nggak Anda dengar? Sejak Israel merdeka tahun 1948, bulan Mei 14 sampai hari ini nyaris kita tidak pernah namanya dengan goncangan yang berat baik ekonomi maupun politik. Ada goncang-goncangan kecil. Bahkan kita harus menyadari loh 3.550 tahun kehilangan Israel di tangannya Nebukadnezar. 3.550 tahun, negara mana dalam sejarah belum pernah saya baca ada satu negara yang begitu lama mati bisa bangkit lagi. Tapi Israel perjanjian Tuhan, ia bangkit kembali. Lalu apa yang membuat dia bisa subur dan makmur itu? Otaknya dicerahkan. Kalau Anda baca di Google, Anda klik 5 tahun yang lalu 26% dari sekian banyak para ahli dunia ini yang dapat Nobel itu dari Yahudi. Orang Israel. Tahukah Anda? Kalau Anda pernah ke Israel maka itu kumpulkan duit lah. Saya tidak suruh Anda berjarak ke sana sembahyang dimanapun Anda boleh. Tapi saya hanya berkata ke sana Anda lihat orang Yahudi. Itu kalau makan dia mesti baca Alkitab tuh. Saya enggak tahu tidur karena saya enggak pernah tidur sama dia. Tapi kalau makan sama-sama pernah di restoran saya lihat mereka satu kumpulan sana. Mereka baca Alkitab. Baik kecil maupun besar dan tua. Artinya mereka menjunjung tinggi itulah pikiran ilahi. Mereka tahu bahwa pikiran ilahi itulah yang bisa mencerahkan pikirannya. Yang bisa mencerahkan akal budinya. Ahok berkata, tiada hari buat dia tanpa membaca firman Tuhan. Ketika Ahok konsekuen dan konsisten melakukan itu, tiada lawan. Nah pertanyaannya, apa bedanya orang Yahudi dengan kita? Ada beda enggak? Kita lihat aja, jangan goyang-goyang aja dong kepalanya. Betul enggak? Kita lihat firman Tuhan dulu. Galatia pasal yang ketiga ayat 29 Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Galatia pasal 3 29 berkata seperti ini. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Katakan
Amin. Artinya apa? Manakala otak kita taruhkan pikiran, perasaan Kristus, akal budi kita dicerahkan, kita berhak menerima perjanjian Allah. Karena kita keturunan Abraham. Perlu ke Israel enggak? Enggak perlu lagi. Dimanapun engkau berada, engkau bisa jadikan apa? Apalagi ada nyanyian plus lagi. Ya kan? Tongkat dan apa? Tongkat dan kayu jadi tanaman. Tuh. Artinya apa yang kau kerjakan itu menghasilkan. Tiba-tiba jamain dijamah. Lalu akal budinya berubah, dicerahkan. Dia pikir di sini banyak apa? Di sini banyak terasi. Dia coba melihat kandungan apa terasi itu. Tiba-tiba dia dapatkan klik, tweng. Itu terasi dia ekspor ke mancanegara. Kira-kira jadi apa dia? Jadi apa dia? Berdamai dengan Allah. Kung Laila. Ya kan? Sukses datang. Nah orang akan bilang, weh Jamain, apa yang terjadi pada dirimu? Saya punya Tuhan membuka jalan buat saya. Dan itulah ibadah yang sejati. Ibadah itu bukan Anda di gereja duduk bengong gitu lihat orang khotbah. Kalau cuma hanya duduk gereja bengong lihat orang khotbah, selain Anda masih ada yang lain loh. Kecoa, tikus juga ada tuh. Ya, ada nggak tikus ini? Ada tuh kemarin saya tengking mati tuh. Ya kan dia masuk ke ruang saya kaget dengan tikus itu. Kue saya habis dimakan, saya bilang tikus saya kutuk engkau, tidak bisa hidup di ruang saya. Saya lupa kasih tahu sama Mina. Besokannya tikus mati sana, bau, tanya Mina benar enggak? Mestinya kayak Min pasti ada yang mati nih. Siapa? Tikus saya bilang, tapi saya lupa. Dia juga ngantri loh, nungguin loh. Kalau cuma hanya begitu, ibadah itu di dalam segala aspek kehidupan. Kalau kita ibadah hati kita melayang kemana-mana. Tadi babi bakar, kecapean kerja kan baru makan separuh tuh. Lu mikirin, ya gua pulang lagi sore-sore apa nanti selesai ibadah. Itu sekba atau kaki babi, koiciu apalagi. Waduh sate. Siapa yang bakar sate? Nah, rumahnya sudah masuk sini. Yang dipikirin itu aja, kapan babe selesai khotbah, sate saya nanti hilang lagi. Lah, itu apakah itu ibadah? Ibadah itu bukan bicara tempat. Loh kita di sini ngapain? Kita belajar. Nah karena itu ketika firman disampaikan, jangan izinkan pikiran kita menolaknya. Buka terus, catat itu firman Tuhan. Ya kan, kalau ditanya bukan saja kita hafal, tapi sudah nyatu dengan daging kita. Karena dia mengkondisikan daging kita, itu sebenarnya. Nah jikalau demikian maka kita sama, kita keturunan siapa? Abraham, berhak menerima perjanjian Tuhan. Oke, saya mau selesaikan. Bagaimana kita mencerahkan pikiran atau bagaimana kita menaruh pikiran Kristus ke dalam pikiran kita. Supaya akal budi kita dicerahkan. Saudaraku di dalam pembacaan tadi ada 3 ayat. Di situ saya dapatkan ada 3 hal. Apa itu? Nah di situ dikatakan yang pertama, dikatakan apa? Menaruh pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Yang walaupun rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yang kedua, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Pertama, tidak mempertahankan miliknya. Yang kedua, mengosongkan dirinya. Dan yang ketiga, mengambil rupa seorang hamba. Menjadi sama dengan siapa? Manusia. 3. Pertama apa? Tidak mempertahankan haknya. Yang kedua apa? Mengosongkan diri. Yang ketiga apa? Mengambil rupa manusia. Maksudnya apa?
Yang pertama, kalau engkau ingin menaruhkan pikiran Kristus, hayo lepaskan hakmu. Kadangkala kita baru dijepit aja kaki kita. Kita pertahankan seumur hidup kita, kesal sama orang itu. Boro-boro kita mau berdamai dengan dia. Begitu lihat mukanya aja mau muntah. Ya Pak ya. Dulu saya begitu loh. Dulu saya. Kalau saya lagi duduk gitu, ada orang yang sudah gak saya suka. Dia khotbah, waduh saya mau muntah dengan khotbahnya. Ya hati saya gak damai. Akhirnya saya keluar di sana main handphone saja. Itu saya dulu. Kata Andi, itu saya dulu. Tapi ketika saya mengerti apa gunanya hidup ini. Kalau hidup seperti itu, hak saya boleh marah sama dia. Tapi saya mau taruh pikiran Kristus, hak ini saya lepaskan. Dan saya sebagai penatua loh. Terkadang kita butuh dihormati, iya Pak ya. Gak dapat penghormatan itu. Ya gak dapat pula kadang-kadang. Marah gak? Marah juga. Tapi saya belajar, saya lepaskan hak saya. Terkadang kita ini jabatan di dunia sekulernya kita apa? Director dari beng. Aduh kalau duduknya kalau tidak disalam besok kita pikir itu gereja aku beli saja. Bisa kamu pindahkan gereja ke rumahmu. Bisa para pendeta engkau bisa beli. Tapi kau tidak bisa beli akal budi. Kalau akal budi bisa dibeli saudaraku, maka dunia sudah penuh dengan orang-orang yang berkualifikasi tinggi, berkenan kepada Allah yang sempurna. Itulah sebabnya perlu lepaskan hak. Siapapun kita, apapun jabatan kita, setinggi apapun kekuasaan kita. Saya suka saya pakai istilah Pak Cik. Anaknya itu Bu Yuli yang support Pak Ahok itu, Bu Yuli. Saya waktu telepon dia, Pak Cik saya mau suruh Pontianak kasih isi Kingdom Business Community. Bu Yuli bilang, Pak Cik sudah tua, umurnya sudah 80 lebih. Dan dia bilang hartanya, konon katanya sih 7 turunan tidak habis. Saya nggak tahu seberapa banyak karena saya nggak pernah hitungin. Ini menurut dia aja. Tapi Anda tahu nggak, khotbah bisa nggak? Bisa cerita sedikit paling 5 menit, 10 menit lah. Mungkin Prapto tahu suka di full gospel kan. Khotbah biasa-biasa saja. Tapi dia bawa pengkhotbah lain biasanya. Tapi tahu apa yang dia layani di gereja? Saya mau nolong orang. Pelayanannya cuma karena dengan kasih saya mau nolong orang. Nolong apa? Nolong bersihkan sampah-sampah orang. Orang-orang hebat, orang-orang terhormat. Makan permen buang sembarangan, minum teh sembarangan, minum air mineral, airnya dihabisin ke perut, ya kan? Sedikit dia buang ke toilet, sisanya botolnya sembarangan. Nah itu yang kutolong dia kemasin buang ke tong sampah. Itulah yang dia lakukan tanpa bersungut-sungut. Orang seperti dia harusnya duduk di depan. Dan dia pakai dasi, pakai jas. Dia lakukan itu apa? Dia melepaskan haknya. Bilang lepaskan hak. Kita kan semua pengen didahului. Ya Pak ya. Kita pengen diistimewakan. Ya Pak ya. Kalau kita belum mampu untuk minta diistimewakan karena tidak punya dasar, tapi kita punya dasar ngomong. Tuh pasti nanti yang dilayani itu Suprapto aja karena dia dekat sama Babe. Kan kita gak mampu, gak punya dasar. Datang juga kayak motor. Kita gak punya dasar untuk minta didahului biasa. Tapi mulut kita suka ngomong yang begitu. Di Pontianak gak ada yang saya lagi ngomong Jakarta. Seperti itu. Udah miskin sombong kata si Ahok. Kan kemarin bilang begitu kan di TV ya, udah miskin sombong kan gitu loh. Nah seperti itulah. Nah terkadang kita nggak mau berkaca diri. Kita biarkan si busuk itu, si luman itu, si monster itu hidup di dalam kehidupan kita. Maka akal budi kita tetap mati. Kita mau bangkitkan dia, jangan kita
hanya terus saja memikirkan orang lain. Mari kita mikirkan mana kita yang belum bangkit. Bangkitkan dia, matikan monster-monster itu. Monster iri, benci dan sebagainya. Ayo bilang kiri kanan, lepaskan hakmu. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Mengosongkan diri. Saya tertarik loh dengan siapa itu? Bruce Lee, Lee Shaolong. Dia muridnya om saya. Ya, gurunya kan Ip Man, itu om saya. Sama-sama Seip. Om dari mana? Nggak tahu om dari mana. Mungkin om Pimpa kali. Nah, Bruce Lee sekali waktu ini kisah hidupnya dia. Karena dia merasa punya Wing Chun. Dan dia merasa bisa pukul orang. Gurunya itu hebat. Maka waktu di Amerika, dia bertanding menang terus. Jadi sombong. Akhirnya dipukul sama musuhnya. Diketok belakangnya. Dan di situ lumpuh selama sekian lama nggak bisa buat apa. Linda, istrinya itu orang percaya. Dokter berkata tidak ada lagi harapan untuk kesembuhan. Betapa sedihnya di usia masih 20-an. Sudah dinyatakan tak ada harapan. Kata Linda, dokter bilang tidak ada harapan. Tapi ada nama Linda di sini ya. Ya memang itu istrinya itu Linda juga. Ya, dia bilang dokter bisa bilang tiada harapan, tapi ada mujizat. Dan satu kali Bruce Lee terinspirasi, termotivasi. Sehingga di alam bawah sadarnya ada halusinasi, tiba-tiba ada seorang bisikin dia, kosongkan gelas itu. Kosongkan gelas itu. Maksudnya apa? Kau perlu belajar lebih baik lagi kalau kamu mau kosongkan gelasmu. Dan klik saya mau katakan. Maka kaset itu saya beli, saya kirim kasih anak saya untuk nonton. Saya bilang kita boleh pintar. Tapi manakala kita menjadikan kepintaran kita itu Tuhan, kita jadi orang bodoh. Kita tidak akan pernah selesai untuk belajar. Hargailah untuk setiap pelajaran. Kosongkan, Alkitab katakan kosongkan. Nggak mungkin anggur baru boleh ditempatkan dengan kantong yang lama. Mesti dibersihkan, bilang kosongkan. Kita boleh pintar, tapi manakala kepintaran kita terima lagi satu konsep kebenaran. Dia dapat tempat, maka seluruh kepintaranmu akan berubah menjadi kekuatan yang dahsyat. Amin. Bisa dimengerti enggak semuanya? Tetapi kalau kepintaran kita tidak dibungkus dengan kebenaran, dia enggak bisa masuk karena terus ditolak saja. Itu apa terus. Maka kepintaranmu yang mengendalikan otakmu dan akhirnya kau satu hari akan sadar bahwa kamu tak mampu. Kosongkan diri, kosongkan. Kita perlu ada ilmu kebenaran. Ketika ada yang berkhotbah, saya sudah dengar khotbah itu. Ketika ada yang bacakan, saya. Maka kita lihat biasanya anak kecil lebih mudah menerimanya. Kayak tadi itu. Kalau yang besar apa? Kalau bicara berkat is okay lah. Halo, haleluya. Saya jadi kaya, lebih kaya lagi. Itu orang besar. Tapi orang kecil apakah tidak mau jadi kaya? Mau juga, tapi dia tidak perlukan itu. Dia perlu keharmonisan dulu. Yang kecil itu, bilang kiri kan, yang kecil pasti dicari Tuhan. Artinya kecilkanlah, kosongkanlah. Yang terakhir, pemusik boleh naik ke atas. Dan kita mau perjamuan kudus. Yang terakhir, dia katakan ambil rupa manusia. Dia mengambil rupa manusia artinya apa? Tuhan loh. Tuhan mengenakan rupa manusia kecil atau besar? Kecil. Artinya saudaraku, hidup ini perlu diarahkan, perlu dimentor. Kita perlu ada seorang mentor. Kita tidak mencari seorang mentor berdasarkan akal pikiran kita.
Kita mesti perlu seorang mentor berdasarkan kebenaran. Terkadang kita dimentor oleh seseorang. Manakala kita sudah sukses, kita akan cari orang yang di atas kita lagi. Akhirnya kalau kita punya uang, kita bisa cari mentor-mentor yang menurut kita orang-orang hebat. Kita pikir dengan orang hebat kita bisa. Saya mau katakan kepada kita semua, apalah artinya kita punya seorang mentor yang hebat, manakala hati kita atau mental kita terblok. Kita berpikir bahwa kita kalau punya orang kuat, kita akan aman dan sukses. Itu namanya mental block. Kita berpikir kalau saya ada apa-apa ketemu orang ini, selesai masalah saya. Nah itu jadi masalah. Boleh enggak? Boleh saja. Tetapi yang namanya mentor adalah hubungan batin. Dia bisa mengarahkan. Waktu saya sekolah Alkitab, sekolah teologi, saya ditanya sama Om Yos. Kami ditanya begini, kalian tuh gak bosan ya? Karena yang ngajar itu gurunya seringkali Om Ho. Ya, Bapak GBI. Dia ngajar. Kenapa dia tanya seperti itu? Tiap kami datang belajar, yang dibaca Alkitab terus ayat mulu, gak ada penjelasannya. Ayat ini terus kamu baca bukunya dia kalau gak percaya. Semua ayat firman Tuhan. Gak ada ngomongnya sedikit. Yang dia ngomong doa, Roh Kudus, doa, Roh Kudus saja. Kok kalian tahan ya? Saya juga gak tahu. Tapi kalau dengar dia ngomong, rasanya tuh hati saya ini tersentuh terus. Walaupun ayatnya itu mulu yang dibacakan. Karena kita menghargai dia adalah guru. Bisa kita cari yang lain. Banyak sekali Jakarta. Punya kesempatan. Dan punya fasilitas. Tapi kita tidak pandai. Kenapa? Kita matikan yang itu. Kita bangkitkan rasa hormat kepada orang yang dipakai Tuhan. Walaupun di dunianya gak ada yang kenal namanya Om Ho. Nah bapak saya. Yang saya jadikan dia figur yang memberi inspirasi saya adalah Om Yos. Sementara yang lain yang lebih hebat banyak. Bahkan ada yang berkata, lu kok mau ya dibapain sama Om Yos? Gereja saja begitu. Keluarganya begitu. Hei, kalau kita tidak punya hak untuk menghakim, pertandingan belum selesai bro. Bilang pertandingan belum selesai coy. Kita gampang banget menghakimi orang. Saya mula-mula juga seperti itu. Om Yos tidak pernah kirim saya. Saya sejak ikut dia, jadikan dia bapak. Belum pernah saya dapatkan bingkisan. Dapat 20 kaset khotbah dulu. Sama satu karaoke, dia pikir kalau Tony lagi stres, nyanyi aja Ton. Betul saya ngomong. Oh pernah sekali karena dia kehilangan dompet terus ketemu kembali. Ton ambil saja, saya dibawa ke Matahari baru buka. Saya gak bisa ngambil karena saya tidak pernah memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Atau sambil nyelam sambil minum air. Enggak. Tapi Nyak ditawarin ambilnya itu. Baru kali pertama dia pernah pakai jas yang semahal itu waktu itu. Gak apa-apa karena ayo ambil. Saya gak pernah. Bukan berarti dia pelit, memang bukan itu ukurannya. Tapi hati bapaknya ada. Herannya gitu. Kalau diukur dengan pendeta lain, dengan bapak lain, waduh saya ada di BIP. Bless Indonesia Partnership itu pendeta hebat-hebat semua. Saya tidak usah sebut siapa namanya. Bisa saya jadikan dia bapak. Ya, nggak susah buat saya. Tapi saya temukan ada hubungan kebatinan. Kasih itu yang mengikat kami. Dan tahu enggak, gereja ini hampir 10 tahun itu disupport sama dia. Tiap bulan tidak kurang 10 juta mereka mesti kirim uang ke sini. Termasuk gaji saya waktu itu kalau salah 3 juta. Kali pertama tahun 2002 saya dikasih gaji 3 juta. Senangnya ampun-ampunan. Selama belasan tahun gak pernah dapat gaji. Yang cuma dapat kamsia. Tuhan berkati. Tapi hidup saya. Rupanya dengan kamsia Tuhan berkati saya pun bisa hidup.
Tiap bulan itu. Begitu tahun 2000 sekian terjadi revival, kita dapatkan fundraising, Tuhan berkati secara ekonomi, tahu nggak? Tiba-tiba perpuluhan kita juga naik, kita tidak dapat lagi support, justru kita kirim balik. Erna dikasih tahu hanya boleh sisa kalau salah 5 juta di Pontianak, selebihnya kirim pulang. Rata-rata kita kirim, ya jaranglah di bawah 50 juta, kirim pulang. Artinya kalau perusahaan ini secara ekonomi lagi cuan. Waktu saya dipanggil ke Jakarta Ton, aku buatkan surat Pontianak otonom. Tuh, Pak, ini kan lagi untung. Kalau kemarin tiap hari, tiap bulan subsidi, bolehlah otonom kan? Masa bodoh lu mau hidup, mau mati silakan. Tapi kalau sekarang lagi untung, janganlah Pak. Dia bilang ekonomi mengatakan demikian, tapi Tuhanku mengatakan beda Ton. Karena aku bukan membangun kerajaan, aku membangun esensi kebenaran. Karena kamu saya lihat sudah mampu untuk berjalan dengan Tuhan. Smart, kamu pinter. Smart itu pinter. Saya mengikuti arahan roh Tuhan. Maka engkau boleh. Bukan itu saja, seluruh kekayaan gereja, gedung semua atas nama yayasan di Jakarta itu dikembalikan sertifikatnya. Kira-kira cocok gak ini jadi bapak kita? Cocok banget. Dia tidak punya hati ingin mengambil kekayaan. Hati-hati. Kita perlu seorang mentor, tetapi mentor yang berhati Bapa. Dan dia selalu mengayomi kita. Tanpa itu kita tidak bisa buat apa-apa. 3 hal buat kita menempatkan pikiran Tuhan. Yang pertama apa? Apa? Lepaskan hak kita. Yang kedua apa? Kosongkan diri kita. Walaupun kita insinyur, walaupun kita sarjana hukum, walaupun kita bos dari bank manapun, kita harus kosongkan diri supaya diisi. Yang ketiga, kita perlu seorang mentor. Kita perlu digembalakan. Saya hanya sarankan kepada saudaraku, Cynthia, tahun 2016 ini, ayo ambil keputusan, minta diayomi. Jangan cuma datang gereja. Saya tidak mengatakan Anda harus di sini. Di mana kau berdoa, di situ engkau harus minta digembalakan. Itu penting, karena itu bagian daripada apa? Bungkusan. Bagian dari bungkusan terakhir. Ini terakhir, benar-benar terakhir. Saya ini bukan tipe orang yang suka makan tiam kue. Bukan tipe orang yang suka makan tiam kue. Tapi saya jatuh cinta dengan tiam kue yang pakai daun pisang. Mengapa? Ketika saya makan tiam kue yang bungkusan plastik, saya teringat barang satu itu di Jakarta. Sudah saya tidak usah cerita. Ya, saya tidak usah cerita. Tetapi waktu saya makan yang tiam kue pakai daun pisang, pertama apa? Haruma. Aroma dari daun pisangnya itu sangat mempernyaman tiam kue itu. Kelembutannya. Dan yang paling terakhir, mengingatkan saya ikatan kebudayaan. Terasa saya masih di kampung, karena zaman dulu di kampung gak pernah ada yang plastik. Bodoh-bodoh dapat plastik, ya kan? Ya pakai daun saja. Nah, tahukah Anda yang namanya bungkusan terkadang kita pandang sebelah mata. Ingat, dengan bungkusan bisa mengubah masakan itu. Mentor terkadang kita pandang sebelah mata. Tapi justru mentor akan memperindah Anda. Melembut, kalau kita bisa di mentoring orang, hati kita mulai lembut. Cari mentor yang keras-keras. Jangan cari mentor yang kamu bisa suruh sana suruh sini. Cari mentor yang keras. Artinya kalau perlu dia sekali-kali bentak kamu. Semakin kau disakitkan, semakin mantap tuh mentornya. Saya dengan Pak Yos, kalau mau dibilang Pak, saya punya bulu nih kayak dicabut satu persatu. Saya bilang sakitnya ampun-ampunan. Tapi tidak pernah buat saya mengatakan Pak, goodbye saja. Pernah sekali tapi saya sadar itu membuat saya bagaikan layangan tanpa angin. Itulah sebabnya kita mau mengalami pencerahan akal budi kita. Tidak ada kata lain, 3 hal tersebut. Saya pastikan setiap orang yang percaya pasti diberkati oleh Tuhan. Mari saudaraku bangkit berdiri, kita akan mengakhiri. Tapi kita akan laksanakan perjamuan kudus.
Bapa Surgawi, hamba berdoa, masing-masing berdoa dengan penyadaran yang sungguh-sungguh apa yang telah menyumbatmu selama ini sehingga Anda tidak berdamai dengan Tuhan, sehingga Anda sulit untuk melatih dirimu. Apa yang engkau ingin latih Anda tidak tahu, Anda hanya sibuk dengan berbagai kesibukan. Apa yang disampaikan hanya sebatas masuk kiri keluar kanan, sehingga hari ke hari pada akhirnya ditemukan kita masih tetap sama. Itulah sebabnya hari ini perlu kita menyadari, yang pertama kita perlu cerahkan akal budi kita. Tidak ada cara lain saudaraku, taruhkan pikiran Kristus. Bagaimana kita bisa taruhkan? Kita harus melepaskan hak kita, kosongkan diri, perlu dimentor. Manakala itu semua terjadi dalam diri kita, kau lihat ada perubahan. Engkau akan bangkitkan potensi-potensimu. Kalau saja orang Israel bisa diberkati, bukan karena mereka pintar, tapi mereka menempatkan pikiran kebenaran, yaitu pikiran Kristus. Anda dan saya adalah keturunan Abraham. Kita dapatkan itu, mana kita menempatkan pikiran Kristus di dalam pikiran kita, maka akan mencerahkan akal budi kita. Apa yang dikerjakan tangan kita akan mendatangkan hasil dan banyak orang diberkati. Anda yang merasakan hari ini, Anda perlu ada perdamaian. Semua berdoa kepada Tuhan. Bapa Surgawi, setiap mereka yang sedang berdoa, hamba mintakan dalam nama Yesus kemurahan-Mu, kepedulian-Mu, kuasa-Mu bekerja untuk memulihkan mereka sehingga mereka memperoleh pencerahan. Akal budi mereka dicerahkan, tumbuhkan kepribadian mereka adalah gambar Kristus di dalam mereka. Sehingga apa yang dikerjakan itu mendatangkan hasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu, ibadah kita akan tutup. Angkat kedua tangan dan persembahanmu. Diberkatilah Anda sekalian dari tempat ini, dari sorga, di dalam nama Yesus Kristus. Segala apa yang kau kerjakan, persembahanmu, pengembalian perpuluhan, syukurmu, persembahan sulung dan sebagainya, semua dimeteraikan di dalam kasih Tuhan yang kau bawa kepadanya. Ibadah kita sudah selesai dan sekarang pulang dan bawa berkat dari Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus membawa sekalian dari saat ini sampai Yesus datang 2 kali. Yang percaya katakan amin.